Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Selamat pagi. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dan perenungan kebenaran firman Tuhan dari kitab Yeremia pasal yang ke-24 ayat yang pertama sampai yang ke-10. Saya mengajak kita semua mari mengambil Alkitabnya, kemudian kita akan membacanya bersama-sama di pagi ini. Yeremia pasal 24 ayat yang pertama sampai yang ke-10. Kalau sudah dapat, mari kita baca bersama-sama. Lihatlah, Tuhan memperlihatkan kepadaku 2 keranjang buah ara berdiri di hadapan bait Tuhan. Hal itu terjadi sesudah Nebukadnezar, Raja Babel, mengangkut ke dalam pembuangan Yehonya bin Yoyakim, Raja Yehuda, beserta para pemuka Yehuda, tukang dan pandai besi dari Yerusalem, dan membawa mereka ke Babel. Keranjang yang satu berisi buah ara yang sangat baik, seperti buah ara bungaran. Tetapi keranjang yang lain berisi buah ara yang jelek, yang tak dapat dimakan karena jeleknya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, apakah yang kau lihat, hai Yeremia? Maka jawabku, buah ara. Buah ara yang baik itu sangat baik, dan buah ara yang jelek yang tak dapat dimakan karena jeleknya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, beginilah firman Tuhan, Allah Israel, sama seperti buah ara yang baik ini, demikianlah aku akan memperhatikan untuk kebaikannya orang-orang Yehuda yang kubawa dari tempat ini ke dalam pembuangan ke negeri orang-orang Kasdim. Maka aku akan mengarahkan mataku kepada mereka untuk kebaikan mereka, dan aku akan membawa mereka kembali ke negeri ini. Aku akan membangun mereka, bukan meruntuhkannya. Aku akan menanam, bukan mencabutnya. Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku, dan aku ini akan menjadi Allah mereka, sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Tetapi seperti buah ara yang jelek itu, yang tak dapat dimakan karena jeleknya, sungguh beginilah firman Tuhan, demikianlah aku akan memperlakukan Sedekia, Raja Yehuda, beserta para pemukanya, dan sisa-sisa penduduk Yerusalem yang masih tinggal di negeri ini, dan orang-orang yang menetap di negeri Mesir. Aku akan membuat mereka menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi, menjadi aib dan perumpamaan, menjadi sindiran dan kutuk di segala tempat kemana aku mencerai beraikan mereka. Dan aku akan mengirimkan perang, kelaparan, dan penyakit sampar ke antara mereka, sampai mereka habis dilenyapkan dari atas tanah yang telah kuberikan kepada mereka dan kepada nenek moyang mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, renungan hari ini dari Yeremia pasal 24. Sebuah nasihat dari Yeremia bagi Raja Sedekia maupun bangsa Yehuda, namun tidak didengarkan oleh mereka yang mengikuti pemikiran dan pandangan sendiri, sehingga membuat bangsa Yehuda dan rajanya mendapat hukuman. Pada tahun 594 atau 593, para utusan dari Edom, Moab, Amos, Tirus, dan Sidon bertemu di Yerusalem untuk membahas prospek pemberontakan melawan Babel. Kesempatan ini tepat bagi Yeremia untuk menyampaikan amanat kepada raja-raja pendukung, serta memberi nasihat untuk tunduk kepada Nebukadnezar. Setelah 9 tahun penguasaan Babel, Sedekia memberontak terhadap Nebukadnezar. Selama 2 tahun pengepungan yang berlangsung, Yeremia menghabiskan sebagian waktunya dalam tahanan rumah di istana Sedekia. Alasannya sederhana. Ia telah menasihatkan penyerahan kepada Babel, sebuah rencana yang menurut Sedekia akan mematahkan semangat juang bangsa itu dan melemahkan usaha perang. Ini adalah cara Sedekia untuk membungkam
dan mengelakkan pengaruhnya atas rakyat. Dan akhirnya kita dapat melihat dari pasal-pasal selanjutnya bahwa orang Babel akhirnya mendobrak tembok kota pada hari ke-9 bulan Ab tahun 586 sebelum Masehi dan menguasai kota itu dalam waktu 1 bulan. Sedangkan dari perumpamaan yang diberikan Tuhan melalui Nabi Yeremia mengenai 2 keranjang buah ara, dapat diartikan bahwa buah ara yang baik melambangkan kaum buangan termasuk Yoyakim di Babel. Mereka lah yang selamat dari pembantaian Nebukadnezar dan akan menerima kebaikan Tuhan karena bersedia menerima hukuman Tuhan atas dosa-dosa mereka. Tanah pembuangan akan menjadi tempat mereka bertobat, dimurnikan, dan akhirnya dipulihkan. Mereka lah sisa-sisa Israel yang akan dibangunkan kembali sebagai umat Tuhan sesuai ikatan perjanjian Sinai-nya kepada nenek moyang mereka. Buah ara yang jelek melambangkan kaum sisa di Yerusalem yang di bawah kepemimpinan Zedekia kelak memberontak terhadap Nebukadnezar hingga mendatangkan penyerbuan terakhir di Babel yang menghancurkan kota dan bait Allah. Zedekia sendiri ditawan oleh pasukan Babel. Mereka yang menolak bertobat dengan menyerah pada cara Tuhan menghukum mereka. Akibatnya mereka tidak mengalami pengampunan dan pemulihan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, melalui renungan ini kita dapat belajar bahwa seringkali Tuhan punya banyak cara dan memberi kesempatan yang baik untuk kita kembali kepada Tuhan melalui nasihat-nasihat hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan untuk membawa kita kembali kepada Tuhan. Namun semuanya kembali kepada respon saya dan saudara. Ketika kita dinasihatkan, mau diterima atau ditolak. Karena keduanya akan membawa kepada akibatnya masing-masing yang akan kita terima. Kalau kita mendengarkan nasihat hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, maka kita akan dibawa kembali kepada Tuhan dan dipulihkan. Namun kalau kita menolak nasihat tersebut, maka kita akan menjauh dari Tuhan dan mendapat penghukuman. Dari kedua raja ini kita dapat belajar bahwa baik dan tidaknya nasihat yang disampaikan kepada kita karena tidak sesuai dengan harapan atau pikiran kita yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Belajarlah untuk menerimanya, karena mereka dipakai Tuhan untuk mengingatkan, menegur kita, dan membawa kita kembali kepada Tuhan. Belajarlah seperti Raja Yoyakim yang menerima sekalipun tidak sesuai dengan harapannya, dan bukan seperti Raja Zedekia yang menolak nasihat yang baik dan mendapat penghukuman. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau hari ini kami diingatkan kembali melalui firman Tuhan bahwa untuk menerima setiap nasihat yang diberikan kepada kami. Mungkin kami diingatkan atau ditegur melalui firman Tuhan hari ini. Ajar kami untuk tidak menolak, namun belajar menerima dengan hati yang penuh ketaatan dan ketundukan untuk melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Kiranya renungan hari ini terus menguatkan langkah iman kita dalam mengiringi Tuhan Yesus. Tetap teruslah berdoa, tetap teruslah percaya, dan tetap teruslah bersyukur. Tuhan Yesus